Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, berarti jumlah Bismillah di dalam Al-Quran harus ada berapa? Harus ada 114 kali. Pada kenyataannya itu tidak ada 114, tapi 113 kali. Kenapa? Karena di satu surat, yaitu surat yang ke-9, surat At-Taubah, tidak dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga bismillahnya hanya 113. Nah, 113 ini tidak bisa dibagi dengan angka 19. Fatih mulai ini. 113 tidak bisa dibagi ke angka 19. Nah, kemudian kalau kita hitung dari surat yang ke-9, surat apa yang 9 tadi? Surat At-Taubah, bara'atun minallahi wa rasulih, al-ayat. Nah, itu akan berhenti di surat yang ke-27. Surat apa surat yang ke-27? Surat yang ke-27 adalah surat Semut. Apa Semut? Surat An-Naml. Akan berhenti di surat yang ke-27, yaitu surat An-Naml. Nah, angka 19, perhatikan, angka 19 itu tadi angka apa? Angka dari jumlah kalimat yang ada di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini angka 19 merupakan penjumlahan dari kalimat Al-Quran yang turun dari ayat 1 sampai ayat 5. Nah, angka ini adanya di surat yang ke-74. Adanya angka 19 ini. Surat yang ke-74 ayat yang ke-30. Surat apa itu? Surat Al-Mudaththir. Alaiha tis'ata asyar. Surat 70, surat yang ke-74 ayat yang ke-30. Alaiha tis'ata asyar. Artinya di atas neraka Sakor terdapat 19 malaikat Jabaniyah yang siap menyiksa orang-orang yang asup ke dalam neraka Sakor. Sedangkan tadi ini ayatnya ayat berapa? Ayat 30. Ayat 30 di surat An-Naml. Kembali lagi surat An-Naml. Di surat An-Naml ayat di surat yang ke-27, di ayat yang ke-30 kita akan menemukan kalimat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'nu alayya wa'tuni muslimin. Jadi bismillah yang terselip ada di surat An-Naml ayat surat yang ke-27 ayatnya 30, yaitu innahu bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi lengkap ada 114. Jadi lengkap ada 114 kali bismillah diulang di dalam Al-Qur'an. Nah, itu dulu ya. Kemudian kita bahas Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita satu ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu ayat ini berisi dua hal.
keimanan, dan keilmuan. Allah adalah satu-satunya Tuhan kita. Allah adalah zat yang maha esa, zat yang maha satu. Selain Allah adalah alam. Di dalam alam tidak ada unsur ketuhanan, dan di dalam ketuhanan tidak ada unsur kealaman. Ini keimanan ini, keyakinan ini, ketauhidan ini tidak boleh meleset di dalam hati orang-orang yang sudah mengakui akan kebenaran Allah, akan kebenaran Rasulullah, akan kebenaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergaulan kita memang dengan yang lain sangat dibutuhkan. Wajib kita bergaul di dalam bermasyarakat, tetapi kalimat la ilaha illallah itu tidak boleh bergeser dari pikiran dan hati kita. Karena kalimat la ilaha illallah inilah yang tercantum di dalam kalimat Iqra bismi rabbik, yang merupakan jalan satu-satunya untuk menempuh keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, posisi manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan secara jelas, langsung diperintahkan untuk mencari ilmu dengan kata-kata Iqra. Iqra terjemahannya artinya bacalah, tetapi secara menyeluruh itu artinya kita disuruh untuk selalu mencari ilmu. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi yang ummi, Nabi tidak bisa menulis, Nabi yang tidak bisa membaca. Tetapi justru wahyu yang pertama yang diturunkan Allah, Allah menyuruh kepada Nabi untuk membaca. Rasulullah SAW tidak bisa membaca, ini mempunyai hikmah yang besar. Jangan disamakan antara kita dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW sebagai Nabi yang ummi tidak bisa membaca, maka kalau kita tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, karena memang kebodohan itu merata ada di mana-mana, maka dengan hikmahnya apa? Rasul tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi justru disuruh membaca oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya apa? Berarti apa yang keluar dari lisan Rasulullah SAW orsinil. Yang keluar dari Rasulullah SAW itu asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena referensi dari manapun. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengeluarkan kata-kata, tidak pernah berucap, kecuali ucapan dan kata-kata itu sesuai dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Yang menarik adalah begini, bahwa perintah membaca tidak dijelaskan membaca apa, dan tidak dijelaskan dengan apa harus membaca. Sebab kalimatnya juga cuma apa? Cuma Iqra, bacalah. Apa yang dibaca dan dengan apa cara membacanya itu tidak dijelaskan. Maka di dalam kitab usul fikih, kalau ada perintah tetapi tidak dijelaskan di perintah apa,
maka berarti perintah itu adalah perintah secara umum. Iqra, bacalah apa saja itu. Nah, di dalam kompilasi berbagai macam tafsir Jalalain oleh Jalaluddin As-Suyuti, tafsir Sawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsirul Bayan, Marohil Labib, Sofwatul Tafasir, dan tafsir-tafsir lainnya yang muktabar, yang autentik, ada beberapa yang harus dibaca. Jadi di dalam kalimat Iqra ini ada beberapa yang harus kita baca. Pertama apa? Pertama, harus membaca ajaran Allah, harus membaca ayat-ayat Allah. Yang kedua, membaca bukti kebenaran, bukti dari kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Karena bukti ajaran itu ada di mana-mana. Bukti ajaran itu kita rasakan, kita saksikan dan kita lihat. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dunia ini banyak bukti tentang kebenaran agama, bukti tentang kebenaran ajaran Islam. Bahkan wa fi anfusikum, di dalam dirimu itu ada bukti kebenaran ajaran Islam. Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihatnya? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Masihkah kamu ingkar kepada Allah? Masihkah kamu kufur kepada Allah padahal kamu asalnya mati, yakni ketika berada di dalam kandungan. Habis itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh dengan jasad yang ada pada diri kita datangnya lebih belakang ruh, kemudian disusul oleh jasad. Kemudian Allah fahyakum, menghidupkan kamu kembali. Tsumma yumitukum, dan dimatikan lagi, dihidupkan lagi, kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbik, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, berarti jumlah Bismillah di dalam Al-Quran harus ada berapa? Harus ada 114 kali. Pada kenyataannya itu tidak ada 114, tapi 113 kali. Kenapa? Karena di satu surat, yaitu surat yang ke-9, surat At-Taubah, tidak dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga bismillahnya hanya 113. Nah, 113 ini tidak bisa dibagi dengan angka 19. Fatih mulai lihat. 113 tidak bisa dibagi ke angka 19. Nah, kemudian kalau kita hitung dari surat yang ke-9, surat apa yang 9 tadi? Surat At-Taubah, bara'atun minallahi wa rasulih, al-ayat. Nah, itu akan berhenti di surat yang ke-27. Surat apa surat yang ke-27? Surat yang ke-27 adalah surat Semut. Apa Semut? Surat An-Naml.
akan berhenti di surat yang ke-27 yaitu surat An-Naml. Nah, angka 19, perhatikan, angka 19 itu tadi angka apa? Angka dari jumlah kalimat yang ada di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini angka 19